Kali ini saya awali dengan pertanyaan, sudahkah kita berpikiran terbuka, berhati terbuka? Misalnya, sudahkah kita mau menerima ceramah Habib Rizik Syihab, ceramah Pak Quraisy Shihab, atau ceramah Habib Ja'far, juga katakanlah dialognya Samara Amani. Kalau kita sudah berpikiran terbuka seperti itu, maka good job. Tapi sebelum itu mari kita berzikir terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaih. Kenapa saya bilang kita mesti inklusif, kita mesti terbuka, hati kita mesti lapang, hati kita mesti tasamuh, dada kita mesti berlapang dada kita mesti hanif, mesti mampu menerima kebenaran dari siapapun, dari mulai Samara Amani sampai kepada Habib Rizik. Demikian, karena jiwa-jiwa yang merdeka, jiwa-jiwa yang hanif, jiwa-jiwa yang haus akan kebenaran, jiwa-jiwa yang ingin ihdinas siratal mustaqim, jiwa-jiwa yang terbuka, jiwa-jiwa yang lapang dadanya, yang lapang hatinya, yang lapang pikirannya, itulah jiwa-jiwa yang revolusioner, itulah jiwa-jiwa yang restoratif, itulah jiwa-jiwa yang maju, itulah jiwa-jiwa yang inklusif, itulah jiwa-jiwa yang tidak fanatik, itulah jiwa-jiwa yang hanya ada kata Allah di dalam hatinya. Dari siapapun itu diterima asalkan itu kebenaran, asalkan itu bersumber dari rasa cinta dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Rasulnya. Jadi sekali lagi, orang-orang yang terbuka, orang-orang yang tidak fanatik, tidak perlu tahu itu dari siapapun, seperti kata Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali itu bilang, perhatikan apa yang dibicarakannya. Dan jangan perhatikan siapa yang ngomongnya. Tidak peduli itu Samara Amani, tidak peduli itu Habib Rizik. Yang penting perhatikan buah pikirannya. Yang penting perhatikan apa isi pikirannya. Yang penting serap, pahami apa omongannya. Begitu kata Sayyidina Ali, dan itu adalah jiwa-jiwa yang merdeka, dan itu adalah jiwa-jiwa yang hanif. Tidak perlu kita tahu dia orang PKS atau orang PDIP atau orang Golkar atau orang Nasdem. Tidak perlu kita tahu dia orangnya Anies Baswedan atau orangnya Ganjar Pranowo. Yang penting kalau itu menuju kepada kebenaran, yang penting kalau itu menuju kepada rasa cinta, yang penting kalau itu menuju kepada keadilan, kepada kebaikan, kepada gotong royong, kepada kerja keras, kepada kejujuran, dari siapapun itu kita terima. Dan itulah jiwa-jiwa yang merdeka. Karena jiwa yang tidak merdeka adalah jiwa yang hanya punya satu guru, apalagi punya satu tafsir. Jadi kebenaran, kejujuran, keadilan, nilai-nilai itu tidak bisa dibombardir, tidak bisa hanya menjadi milik satu golongan saja, apalagi satu orang saja. Karena al-haq itu mir rabbik, bukan dari orang per orang. Dan itu bisa kepada siapapun dia datang. Dan ilmu itu sedikit diberikan kepada A, B, C, D, diberikan kepada Mas Anies, diberikan kepada Mas Ganjar, diberikan kepada Megawati, diberikan kepada Prabowo, diberikan kepada Habib Rizik, diberikan kepada Samara Amani. Nah, kalau ada jiwa-jiwa, kalau ada nilai-nilai dari siapapun itu, maka mari kita terima. Oleh karena itu, pribadi Indonesia adalah pribadi Nusantara adalah pribadi yang terbuka, tidak tertutup, tidak eksklusif. Eksklusif itu hanya akan melahirkan fanatisme. Fanatisme itu bisa jadi melahirkan ekstremisme. Ekstremisme itu bahkan bisa menjadikan orang-orang yang bersifat yang penting, pokoknya kebenaran itu hanya milik dirinya, hanya milik kelompoknya, dan itu adalah radikalisme. Dan itu menurut saya adalah ketidakbaikan dalam berpikir, ketidakbaikan dalam berspiritual. Karena spiritualisme itu bisa datang dari mana saja. Ingat, ada orang masuk surga hanya karena memberikan air bahkan kepada binatang. Bahkan yang memberikan airnya itu adalah orang yang kurang baik. Itu spiritual, dan itu keterbukaan spiritual. Spiritual tentu saja bisa dicari, bisa dilahirkan dengan cara tahajud dan selanjutnya.
Spiritual bisa diberikan, bisa didapatkan dengan cara berbuat baik, dengan cara beramal soleh, dengan cara menghormati, mencintai ibu dan seterusnya. Spiritual itu terbuka, kebenaran itu terbuka, kebenaran itu luas. Jangan pernah menutupi kebenaran hanya dengan satu guru, hanya dengan satu fanatisme. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.